Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firial Azadibah dengan NIM 1910 30480 dari kelas Hukum Internasional C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dengan judul Hukum Diplomatik Konsuler. Pertama-tama, kita melihat dulu apa pengertian hukum diplomatik konsuler itu. Pengertian hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama, dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum, kebiasaan internasional, dan pengembangan kemajuan hukum internasional. Selanjutnya, mari kita melihat bagaimana sejarah hukum diplomatik. Sebelum didirikannya PBB, perkembangan kodifikasi hukum diplomatik tidak begitu pesat. Sejak Kongres Wina tahun 1815, para anggota diplomatik telah diberikan penggolongan dan beberapa tata cara sementara. Namun, tidak ada suatu usaha untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum diplomatik dalam suatu kodifikasi yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat internasional. Kemudian peraturan disetujui waktu itu hanyalah didasarkan oleh hukum kebiasaan internasional dan juga diambil dari praktek-praktek yang kemudian diberlakukan di kalangan negara-negara. Kongres Wina tersebut pada hakikatnya merupakan tonggak sejarah dalam sejarah diplomasi modern karena telah berhasil mengatur dan membuat prinsip-prinsip secara sistematik termasuk praktek-praktek atau cara-cara yang umum di bidang diplomasi. Kongres Wina pada tahun 1815 ini telah menetapkan tingkatan secara umum mengenai penggolongan kepala-kepala perwakilan diplomatik secara mutakhir. Usaha untuk mengadakan kodifikasi terhadap prinsip-prinsip diplomasi selanjutnya dipandang cukup berarti adalah dalam tahun 1927 pada masa Liga Bangsa-Bangsa. Sesuai dengan resolusi Dewan Liga Bangsa-Bangsa, dibentuk komite ahli untuk membahas perkembangan kodifikasi hukum internasional, di mana telah dilaporkan bahwa dalam subjek hukum diplomatik yang meliputi dari cabang-cabang pergaulan diplomatik antar bangsa haruslah diatur secara internasional. Dewan Liga Bangsa-Bangsa tidak menerima rekomendasi komite ahli tersebut dan karena itu memutuskan untuk tidak memasukkan masalah yang sama dalam agenda konferensi Den Haag yang diadakan tahun 1930 untuk kodifikasi hukum internasional. Sementara itu, konferensi negara-negara Amerika yang diadakan di Havana tahun 1928 tidak saja telah dianggap bahwa masalah itu sangat penting, tetapi setelah dibahas secara panjang lebar, telah menetapkan dua konvensi, yaitu yang pertama mengenai pejabat diplomatik dan yang lainnya mengenai pejabat konsuler. Namun demikian, konferensi Havana itu kemudian tidak saja dapat merintis, tetapi juga lebih dari itu telah berhasil untuk pertama kalinya dalam usaha mengadakan kodifikasi hukum diplomatik. Kemudian setelah PBB didirikan pada tahun 1945, 2 tahun kemudian telah dibentuk Komisi Hukum Internasional. Dan selama 30 tahun dari tahun 1949 hingga 1979, komisi telah menangani 27 topik dan subtopik hukum internasional dan 7 diantaranya adalah menyangkut hukum diplomatik. Kemudian kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Yang pertama yaitu ada kekebalan atas diri pribadi. Pasal 29 Konvensi Wina tahun 1961 menyatakan bahwa pribadi seorang pejabat diplomatik adalah kebal. Ia tidak bisa ditundukkan kepada setiap bentuk penangkapan atau penahanan apapun. Negara penerima harus memperlakukan ia dengan menghormati ketentuan ini dan harus mengambil segala langkah yang perlu untuk mencegah setiap serangan terhadap diri pribadinya, kemerdekaan, atau kehormatannya. Sehingga menurut konvensi di samping memberikan hak kekebalan kepada seorang pejabat diplomatik untuk tidak boleh ditangkap atau ditahan, juga membebankan kewajiban kepada negara penerima untuk melindungi diri pribadi, kemerdekaan, dan kehormatan seorang pejabat diplomatik. Kemudian selanjutnya ada kekebalan keluarga seorang pejabat diplomatik.
Hal ini diatur dalam pasal 37 ayat 1 Konvensi Wina pada tahun 1961. Pasal ini menyatakan bahwa anggota keluarga seorang pejabat diplomatik yang merupakan bagian dari rumah tangga pejabat diplomatik yang bersangkutan menikmati keistimewaan dan kekebalan yang diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 36 sepanjang orang yang bersangkutan tidak berkewarganegaraan dengan penerima. Di sini yang perlu diperhatikan dari ketentuan ini yaitu adalah bahwa yang dimaksud dengan anggota keluarga diplomatik adalah bukan semata-mata hubungan darah, melainkan harus pula memenuhi persyaratan, yaitu bertempat tinggal bersama keluarga diplomatik yang bersangkutan dan merupakan bagian dari rumah tangga pejabat diplomatik itu. Dan syarat yang kedua, tidak berkewarganegaraan negara setempat, yaitu seperti negara penerima atau negara di mana si pejabat diplomatik itu bertugas. Selanjutnya ada kekebalan dari yurisdiksi sipil dan kriminal, dan ada kekebalan dari kewajiban menjadi saksi, kekebalan kantor perwakilan negara asing dan tempat kediaman wakil diplomatik, dan ada juga kekebalan korespondensi. Selanjutnya mengenai hak-hak istimewa pejabat diplomatik. Yang pertama ada pembebasan bea cukai. Ya, Konvensi Wina tahun 1961 pada pasal 36 ayat 1 menyatakan bahwa seorang pejabat diplomatik dibebaskan dari kewajiban bea cukai, baik bea masuk maupun bea keluar, termasuk pajak-pajak lain yang berhubungan dengan itu terhadap barang-barang untuk keperluan dinas perwakilan diplomatik, barang-barang untuk keperluan pribadi pejabat diplomatik atau anggota keluarganya. Setiap barang keperluan rumah tangga, termasuk barang-barang yang dimaksudkan untuk menetap. Ketentuan ini juga berlaku terhadap para pengikut dan pembantu-pembantu rumah tangga pejabat diplomatik yang bersangkutan. Yang dikecualikan dari ketentuan ini adalah biaya penyimpanan atau pajak-pajak berhubungan dengan pelayanan. Namun menurut pasal 28 ayat 2 Konvensi Wina pada tahun 1961, bagasi pribadi seorang pejabat diplomatik dapat diperiksa oleh petugas pabean jika terdapat alasan yang kuat untuk menduga bahwa di dalamnya terdapat barang-barang yang tidak termasuk dalam ketentuan yang dibebaskan dari pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat 1 Konvensi Wina tahun 1961, atau barang-barang impor dan ekspor yang dilarang oleh hukum dan tunduk dalam pengawasan peraturan karantina negara penerima. Hal ini dapat dilakukan asalkan pemeriksaan tersebut dilakukan dengan disaksikan sendiri oleh pejabat diplomatik yang bersangkutan, sedangkan jika tidak disaksikan oleh pejabat diplomatik yang bersangkutan, maka pemeriksaan tidak boleh dilakukan sepanjang alamat dan pemilik barang tersebut tidak diketahui secara jelas. Kemudian ada pembebasan dari kewajiban membayar pajak. Pembebasan dari kewajiban membayar pajak ini meliputi pajak-pajak langsung, seperti pajak penghasilan, pajak atas barang pribadi bergerak, misalnya seperti kendaraan, perabotan, bagasi, dan sebagainya. Sementara itu, untuk pajak tidak langsung, ketentuan ini tidak berlaku. Misalnya, pembelian barang-barang di toko-toko umum yang pajaknya sudah langsung dimasukkan ke dalamnya. Sedangkan untuk barang tidak bergerak tersebut seperti tanah dapat dibebaskan dari pajak sepanjang tanah tersebut adalah milik resmi perwakilan diplomatik. Kemudian mengenai akhir perutusan diplomatik dan konsuler, mengenai mulai berlakunya jika diplomatik itu saat menyerahkan surat kepercayaan, ini menurut Konvensi Wina 1961, dan jika konsuler itu pemberitahuan yang layak kepada negara penerima, ini terdapat dalam Konvensi Wina 1963. Kemudian mengenai berakhirnya, jika diplomatik itu yang pertama sudah habis masa jabatan, kemudian ditarik atau recall oleh pemerintah negaranya, dan selanjutnya ada tidak disenangi negara penerima atau nama lainnya di persona non grata, dan yang keempat ada negara penerima dan pengirim itu perang. Ini terdapat dalam pasal 43 Konvensi Wina tahun 1961. Kemudian jika berakhirnya konsuler itu yang pertama ada fungsi seorang pejabat konsuler telah berakhir, dan selanjutnya penarikan dari negara pengirim, dan yang ketiga pemberitahuan bahwa ia bukan lagi sebagai anggota staf konsuler. Hal ini
terdapat di dalam pasal 23, 24 dan 25 Konvensi Wina tahun 1963. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.